Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Dalam kasus ini, kerugian negara ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Seperti apa duduk perkaranya? Penetapan 5 tersangka dalam kasus korupsi PDNS ini diungkap oleh Kejari Jakarta Pusat pada Kamis 22 Mei 2025. 2 dari 5 tersangka merupakan ex-pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang masih mengacu nomenklatur lama sebelum diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. 2 orang itu adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan periode 2016 hingga 2024, Samuel Abrijani Pangarepan, dan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah periode 2019 hingga 2023, Bambang Dwi Anggono. Sementara 3 tersangka lainnya, yakni pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan PDNS Kominfo 2020 hingga 2024, Nova Zanda, Direktur Bisnis PT Aplikasi Nusa Lintasara 2014 hingga 2023, Alfi Asman, dan Account Manager PT Dokotel Teknologi 2017 hingga 2021, Pini Panggar Agustini. Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan anggaran proyek PDNS yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Seharusnya, pengelolaan data pemerintah dilakukan secara mandiri oleh pemerintah. Tapi dalam praktiknya, proyek ini justru melibatkan pihak swasta yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disyaratkan. Dari hasil investigasi ditemukan indikasi pengkondisian dalam pelaksanaan tender PDNS, di mana dokumen pengadaan dan spesifikasi teknis yang digunakan mengarah pada perusahaan tertentu. Total anggaran proyek PDNS yang disalurkan dari tahun 2020 hingga 2024 mencapai 959 miliar rupiah. Satu lagi saya tambahkan, mereka bertiga tadi yang menyusun HPS dan juga memberikannya kepada tersangka NZ untuk dijadikan dokumen dalam, sehingga HPS yang ditetapkan adalah HPS yang tidak sesuai dengan Perpres pengadaan barang dan jasa. Terungkapnya kasus korupsi PDNS di Kemenkominfo ini mengingatkan publik atas kasus peretasan yang pernah terjadi terhadap PDNS 2. Kala itu layanan publik mengalami gangguan. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada 20 Juni 2024. Saat itu terjadi gangguan pada PDN yang berdampak pada sejumlah layanan publik, salah satunya layanan keimigrasian. Bahkan, sistem keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih terganggu hingga 2 hari setelahnya. Akibatnya pemeriksaan harus dilakukan secara manual. Belakangan terungkap jika gangguan tersebut merupakan imbas dari serangan ransomware. Saat itu peretas mengirimkan permintaan uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau setara 131,6 miliar rupiah. Akibat peristiwa itu, Samuel Abrijani Pangarepan, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Aplikasi Informatika, mundur dari jabatannya. Belum genap setahun, Samuel kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PDNS. Terkait kasus ini, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiki Mutia Hafid dalam keterangan tertulis Kamis 22 Mei menyebut telah memberhentikan 2 pegawainya yang menjadi tersangka kasus korupsi PDNS. Mutia mendukung pengusatan kasus korupsi PDNS itu. Pihaknya juga bakal melakukan evaluasi internal. Kasus korupsi PDNS ini pun menjadi ironi. Pasalnya saat ini, Indonesia tengah membangun sistem pengelolaan data secara mandiri lewat PDNS yang dirancang sebagai tulang punggung digitalisasi layanan publik Indonesia. Namun nyatanya, proyek ini justru jadi bancakan korupsi. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus ini?